Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Guys, kita mau update perkembangan Bitcoin ya setelah data inflasi kemarin. Sebetulnya kemarin saya kayaknya kelupaan bahas ya teman-teman. Tapi memang baru ada datanya setelah malam dan kita ngelihat berdasarkan report yang dikasih lah ya teman-teman sekalian bahwa um, inflasinya bagus banget gitu. Jadi saya ada updating tadi malam banget ya kondisinya setelah rilis data bahwa ini harusnya positif buat market gitu. Alasannya apa? Karena kita ngelihat dari core CPI-nya itu diproyeksikan atau konsensusnya menyatakan akan naik menjadi 2,7%. Ternyata angkanya 2,6% dan core CPI-nya juga sama gitu. Jadi core inflation-nya bagus, nggak naik, and CPI-nya steady juga di angka 2,7%. Data ini adalah per Desember 2025. Jadi sejauh ini kalau kita ngelihat emang bagus sih, dan saya pikir ya udah ntar tergantung New York Open aja gitu. Turns out market sejalan ya dengan harapan kita lah bahwa akhirnya naik juga gitu ya kan. Kemarin tuh sempat saya bahas juga teman-teman bahwa kita ngelihat kalau acuannya dari USDT dominance ini sih memang masih bisa turun gitu kan. Saya update ini sekitar jam 3 sore ya. Nggak tahu kelihatan atau nggak tuh ya, tapi kelihatan harusnya sih jam 3 sore. Kemudian kita ngelihat lagi itu malam after data inflation report sekitar jam 1 pagi gitu ya, 1 pagi USDT dominance-nya udah drop gitu kan. Jadi memang so far so good gitu. Saya expecting dia turun untuk meneruskan penguatan berarti pada altcoins ataupun pada Bitcoin gitu. Dan kemarin ekspektasinya kalau di others against Bitcoin ada kemungkinan altcoinsnya lagging gitu ya. Jadi turun dulu, liquidity diserap dulu sama Bitcoinnya, baru nanti mungkin pelan-pelan bisa dapat gain gitu. Langsung kejadian teman-teman ya, turun langsung naik gitu. So ekspektasinya sejauh ini oke. Bitcoin dominance juga sama. Kemarin banget ekspektasinya adalah turun. Finally we see that the rejection ya akhirnya terjadi. Jadi so far udah bagus banget gitu kalau kita ngelihat dari progres yang ada ya. Nah tinggal sekarang pertanyaan terbesarnya, Bitcoin masih mau naik atau turun dulu gitu kan. Gini teman-teman, di video kemarin sih kita ngebahas soal accumulation period ya, bahwa saya meyakini kalau market itu biasanya di momen-momen sideways itu memang ada indikasi terjadi akumulasi ya. Di sini bagaimana kita bisa melihat itu? Sebenarnya kalau teman-teman ya XSAG atau mungkin yang masih di SAG atau mungkin yang udah ngikutin saya sejak lama ya, Anda harusnya paham bahwa ketika market ranging itu artinya sebenarnya kita masuk dalam fase konsolidasi, di mana konsolidasi itu bisa berarti antara distribusi atau akumulasi ya. Dan ternyata kalau untuk case Bitcoin itu lebih kentalnya atau lebih strongnya di akumulasi. Alasannya saya menyatakan atau mengatakan di accumulation period itu, ini kan sampai jadi judul ya teman-teman, boring accumulation period gitu kan. Kenapa? Soalnya gini, kita melihat selling pressure-nya tuh udah ada dan berhentinya di sini gitu kan. Jadi ini kayak sponge nih kalau kita bilang ya. Jadi sponge itu adalah menyerap air gitu atau menyerap minyak. Anggap aja ini minyak tumpah, terus di bawah dikasih sponge gitu kan. Diserap set, tapi prosesnya itu mencangkup lama gitu konsolidasi. So far akhirnya sampai ada breakout itu butuh waktu 50 hari plus teman-teman sekalian. Kita bermain hanya di bawah range 93.000 something kalau untuk daily time frame. Sementara kalau untuk internalnya sebenarnya sih saya meyakini 94.500 ya adalah level krusialnya kita. Dan successfully udah flip gitu kan. Minimal sih bisa closing di atasnya aja udah bagus gitu. Cuman kalau mau super bagus, sebetulnya Bitcoin harus bermain lebih tinggi lagi gitu kan. Dan kalau lebih tinggi lagi, berarti apa teman-teman? Ada possibility langsung retest ke 100.000. Ya, kira-kira begitu. Nah, cuman kan sekarang kita belum lihat nih ya, posisi dia kira-kira bakal kayak gimana. Akankah dia terusin penguatannya lagi sampai ke 100.000 langsung, atau kita akan ketahan dulu di sini? Dan kalau ketahan dulu, apa yang akan terjadi teman-teman sekalian? Sebenarnya sih memang kalau kita drag dari bawah sini ya, kita cuman mengcopy aja trendline yang di supportnya, karena kan kita di sini ngebentuk higher low nih. Di sini tuh ada potensi loh guys, bisa develop jadi yang namanya
bearish flag pattern kalau dari bigger pictures-nya. Jadi kita ngelihatnya dia tuh turun untuk kemudian retrace naik seperti ini. Mungkin before dia drop lagi atau gimana gitu kan. Tapi yang pasti memang berdasarkan apa yang kita sudah lihat selama ini, ada beberapa pertimbangan dari waktu live streaming sebelumnya saya udah bahas juga. Ya kita bukan pengen ya, tapi kita expect memang Bitcoin itu bisa retest up to ke SMA 200-nya gitu kan. SMA 200-nya tuh di sini sekarang nih, kisaran 106 ribuan teman-teman. Dan prosesnya untuk itu kita butuh waktu lebih kurangnya 70 harian gitu. Sekarang sih udah masuk hari ke-60 nih hitungannya ya. Udah masuk hari ke-59 atau hari ke-60. Kenapa saya ambil 75 hari? Karena kita udah ngelakuin analisa berdasarkan historical datanya bahwa kita melihat banyak sekali kejadian di mana setiap kali setelah dead cross itu Bitcoin akan mengalami retest ya terhadap simple moving average 200-nya. Kalau dia retest ke simple moving average 200-nya, maka butuh berapa lama? Pertanyaan berikutnya gitu kan. So far dari 8 kali retest, ada satu yang paling lama, yaitu membutuhkan waktu 74 hari, dan itu terjadi pada tempo 2022, teman-teman. Tepatnya setelah turun ini, jadi terjadi dead cross, ya. Kemudian dia naik retest. Kalau nggak salah sih dead cross-nya di sini gitu. Naik retestnya tuh butuh waktu 70 harian ya. I think somewhere around here lah. 70 harian. Jadi di sini nih simple moving average 200-nya, ya. Kita keluarin garisnya tuh. Tonton lihat. Nah, ini saya hapus dulu tuh, teman-teman ya. Pas di sini nih tuh. Tap dead cross-nya di sini. Nah, ini yang paling lama. Ya, waktu yang paling lama gitu, butuh waktu 74 hari gitu. Saya ingat banget precisely angkanya karena udah kita ulang berkali-kali gitu kan. Kalau yang cepet kayak gini, dead cross gitu kan, terjadi dia retestnya 50 hari gitu. Ada yang lebih cepat lagi sih, kayak dead cross terus besoknya langsung retest gitu ya. Kayak gini nih tuh. Ini dead cross, nggak lama langsung retest gitu kan, langsung naik gitu. Nah, case-nya kita kalau memang mirip ya, andaikan kita bicara apa? Mirip dengan kondisi 2022 itu, teman-teman. Kalau mirip, maka ini harus kita sama-sama waspadai gitu ya. Bahwa bisa saja kan penguatan terbatas ini itu bener-bener kayak begini, guys. Ya, ngebentuk apa? Awalnya ascending triangle pattern, right? Awalnya loh, ascending triangle pattern. Just like this ya. Precisely the same gitu. Awalnya ascending triangle pattern kayak begini, right? Habis itu dia break, and then what? A fake out. Terus dia turun gitu. So, let's say dia fake out terus dia turun gitu. Itu ya yang sebenarnya dikhawatirkan teman-teman sekalian ya, bahwa karakteristik kita mirip seperti era tersebut. Bahwa kalau pada saat itu setelah di ascending triangle, teman-teman bisa lihat fake out ya, bukan fake out lah. Dia breakout valid betul di atasnya, konsolidasi kan, ketahan gitu. Baru kemudian dia turun lagi. Nah, ini yang kita perlu waspadai. Bagaimana jika development-nya hanya membentuk sebuah channel dan meneruskan pelemahannya gitu. Itu sebetulnya yang kita perlu waspadai. Cuma sekarang kita punya pertanyaan besar ya kan. Apa sih katalisnya gitu kan? The Fed nggak lagi QT ya. Kemudian angka inflasi kemarin bagus gitu. Kita ngelihat angkanya turun. Nanti malam ada PPI ya. Ini juga masih seputaran inflation report. Ada core PPI sama PPI yang paling krusial, teman-teman. Walaupun di sini bintang 1, tapi itu tetap berpengaruh sekali terhadap market ya. Kita harus sama-sama nanti pantau, teman-teman. Apa ya kira-kira gitu kan? Bank sentral nggak lagi dalam QT. Justru bank sentral terakhir positioningnya ya itu udah lagi dalam keadaan menyetop QT gitu kan. Kita akan ngelihat soon balance sheet-nya The Fed itu naik gitu, dan malah udah ada kenaikan duluan gitu ya. Ini kemarin banget nih tweet keluar, teman-teman. Apa tuh triggernya ya? Masih inget nggak teman-teman sekalian ya, kita ada bahas itu di Twitter. Oke, saya ada posting itu di Twitter. Kita bicara kondisi yang mendukung itu untuk terjadi adalah planningnya The Fed, yaitu menjalankan RMP ya. Buat yang nggak tahu RMP itu apa, Reserve Management Program, bahasanya disingkat jadi RMP. Kalau saya nggak salah ya, harusnya Reserve Management Program
Ya benar nih. Purchases ya, my bad guys. Reserve management purchases ya. Jadi the Fed bilang katanya, oke, kita suntik deh likuiditas dengan membeli T-bills jangka pendek kurang dari 3 tahun. Tapi ini bukan produk QE, sehingga dia nggak bilang itu QE. Ya, kenyataannya apa teman-teman? Ya naik gitu. Kenyataannya tetap naik nih, cung gitu kan, naik. Terus sekarang dia turun dulu gitu. Nah, dia turun ini kan, kalau kita lihat apa sih yang men-trigger penurunan itu terjadi? Mungkin ya mereka masih ngebayarin, ya kita bisa bilang mereka masih ngebayarin sebagian, apa ya kalau kita bilang ya, itu bahasanya teman-teman, saya lupa lagi, mortgage backed securities atau MBS ya, yang udah jatuh tempo, mereka masih ngambil balik duitnya gitu. Jadi tetap secara liquidity mungkin berkurang, itu bisa jadi salah satu penyebab. Karena memang kalau kita lihat RMP ini bukan produk baru guys, pernah dijalanin juga pada era 2019 gitu. Dan ada beberapa kali dia turun dulu gitu. Cuma kalau lihat ini sih turunnya lumayan curam ya, lumayan tebel gitu. Tinggal pertanyaannya adalah sunnya gimana? Kalau kayak begini lagi, nah kita tahu bahwa sebenarnya suntikan liquidity itu ya ada gitu dan berjalan. Bener adanya bahwa RMP ini dijalanin dan itu nilainya senilai 60 miliar dolar gitu. Which is gak kecil gitu kan. Nah kalau kayak gitu kondisinya guys, USM tuh juga akan cenderung naik lagi gitu. Terakhir 22,2, sekarang udah 22,32, naik lagi tuh. Ini terakhir nih 22,2, saya ingat banget waktu ngecek itu masih di kisaran tahun lalu ya. Desember aja tuh masih di 22,2an something. Oh enggak, Oktober udah 22,3. Hari ini udah naik lagi jadi 22,32 teman-teman. Nah ini angkanya akan terus naik nih dengan perencanaan The Fed tadi gitu. Jadi kalau saya lihatnya The Fed tidak sedang QT, ya saya pikir walaupun kita nggak QE ya, setidaknya tidak ada pengetatan likuiditas yang parah gitu. Justru ada bantuan likuiditas walaupun sifatnya tidak diguyur seperti waktu 2021. Dia cetak duit terus diguyur gitu kan, diguyur gitu. 2020 2021 tuh diguyur bahasanya. Kalau sekarang nggak diguyur, ya udah dia cuman ya kita salurkanlah sebagian likuiditas supaya pastiin tidak ada liquidity crunch. That's it teman-teman. Jadi oke, kita lihat ya bahwa kondisi itu nggak seburuk di 2022. So maybe itu bisa nge-trigger perbedaan situasi dengan kondisi 2022. Ya kan, mungkin saat ini ya saya sih percaya masih bisa turun juga ya. Let's say dia retest 1.500 ya, atau mungkin dia slightly higher karena ada SMA 200 tadi after that cross yang kita udah bicarakan teman-teman. So dia testing ke situ. Kabar baiknya adalah kalau teman-teman perhatiin, kita tuh ini break and retest atas apa? Atas SMA 50-nya. Ini yang garis warna hijau nih. Ya, ini adalah SMA 50 teman-teman tuh ya, yang warna 50. Kalau yang kuning kayaknya saya nggak aktifasi deh teman-teman sekalian ya. Tapi memang nggak perlu sih, kita cuma butuh 50 dan 200 untuk mengetahui dead cross atau golden cross. So what is exactly happening adalah yang terjadi mirip sama 2022 gitu kan. Proses ini mencangkup break and retest dari SMA 50 sekaligus menjadi bagian dari proses untuk mengejar atau meretest SMA 200 setelah terjadinya dead cross gitu. Nah kalau kita melihat pada kondisi tersebut, maka terbentuknya ascending triangle ini memang menjadi suatu indikasi awal untuk potensi dia nanjak ke atas gitu kan. Minimal apa? Kuartal 1 deh ya. Artinya Januari, Februari, Maret kalau bisa udah beres gitu. Jadi kita udah nggak terlalu khawatir mendekati sell on May and go away gitu kan. Nanti kalau misalkan memang menjelang bulan Mei kita ngelihat mulai ada indikasi market mulai melambat lagi, volume mulai slow lagi, kemudian liquidity mulai kembali ketat ya dan macam-macam. Kita tahu tuh summer holiday ya. Biasanya periode Mei, Juni, Juli udah mulai boring ya kan. Nanti Juli, Agustus, September mulai tuh balik. Oktober baru kita ngelihat dia ada rally lagi gitu. Ekspektasi saya sih kayak gitu. Jadi mudah-mudahan kalau benar seperti yang tadi saya jelaskan 74 hari. Kalau sekarang kita dari dead cross ke sini udah butuh 59 hari sampai 60 hari. Katakanlah sama 75 hari. Makanya saya ekspektasinya waktu itu adalah di akhir bulan Januari gitu kan. Kita bisa retest tuh mendekati apa level 100.500 itu udah paling good case-nya. Yang paling terbaiknya adalah kalau bisa di 108.000. Cuman ini juga saya ada sempat bahas
sekitar tahun lalu ya teman-teman sekalian, ada sempat bahas sekitar tahun lalu, kalau The Fed tidak mengubah SEP untuk rate projection di 2026, saya pikir base case-nya adalah dia retest ke 100.000 ini nih. Ini gitu. Nah, kalau The Fed menambahkan satu kali rate cut di 2026 menjadi total 2 kali rate cut, baru saya expect dia bisa retest sampai ke 112.000 atau 108.000. Pokoknya di tengah-tengah ini nih, in between zona ini gitu ya. Itu kalau The Fed nambahin rate cut-nya. Nah, pertanyaan terbesar kita adalah apa yang bikin The Fed nambahin rate cut gitu kan? Ya jawabannya cuma satu. Kalau untuk saat ini, yaitu inflasinya sudah berhasil sesuai dengan ekspektasi mereka, artinya turun, tidak naik, itu lebih penting yang pertama. Yang kedua teman-teman adalah angka pengangguran masih tetap memprihatinkan dan membutuhkan The Fed untuk mengambil keputusan. Atau yang kedua, tapi sifatnya ini lebih ke arah, kalau kita bilang ini lebih ke arah, nanti takutnya konspirasi ya, yaitu bicara soal Donald Trump ya. Dia kan pengennya nge-counter atau pengennya ngegantiin si Jerome Powell. Trump tuh ada bilang kemarin teman-teman, tuh dia bilang katanya, great inflation numbers for USA. Itu artinya Jerome Powell terlalu terlambat untuk melakukan rate cut gitu ya. Ya biasa dah ya, itu bahasa Donald Trump teman-teman. Di sini ada coverage-nya nih tuh, United States Economy and Policy ya. Trump great inflation numbers for USA ya. That means that Jerome too late, Powell should cut interest rates. Sampai ada julukannya gitu ya, Jerome too late Powell gitu. Itu kayak kalau kita bilang tinju gitu ya. Misalnya Floyd Money Mayweather ya, Floyd Money Mayweather. Nah, dia julukannya tuh Floyd Money Mayweather guys. Kalau ini Jerome too late Powell. Crazy ya. Ya but anyway, kalau emang kayak begitu, ya itu mungkin hanya menciptakan sentimen aja, membuat market itu memiliki keyakinan bahwa dengan digantinya Chair Powell atau dengan digantinya the Federal Reserve Chairman menjadi yang baru, itu ada potensi untuk extra rate cut gitu. Nah itu tapi kan saya juga nggak mau terlalu berandai-andai ngomongin soal itu. So kita akan konsentrasi ke base case-nya karena secara data saat ini dan berdasarkan SEP yang dikeluarkan pada Desember lalu, The Fed tidak mengubah SEP pada periode 2026. Artinya tidak ada perubahan rencana dan mereka hanya akan mengikuti planning mereka yang sebelumnya saja. Dan itu tandanya ya market akan di-set ekspektasinya untuk tetap sama. Nah ini yang saya maksudkan ya teman-teman. Barangkali kalian nggak terlalu paham. Ini yang saya maksud tuh. Base case-nya sama. 3,4%. Dia tidak ganti. Jadi 3,4% juga alias sama gitu ya. Nah kalau kayak gitu, saya pikir apa yang terjadi saat ini pada Bitcoin itu adalah sesuatu yang memang masih on track dengan secara data makro, dengan secara fundamental major economy-nya juga. Dan kalau kita lihat dari perspektif yang lain, mungkin kita bicara dari sisi technicalnya, ya memang semuanya sejalan ya. Ada S&P 200 retest, kemudian ada satu yang sebenarnya cukup menarik sih teman-teman. Menurut saya ini bisa jadi sinyal yang menarik ya. Ini tergantung teman-teman nanti ngelihatnya gimana point of view-nya ya. Jangan sampai dianggap saya terlalu overly bias bullish gitu ya. Karena saya sebenarnya biasa aja, nggak terlalu yang berlebihan juga. So saya mau tambahkan di sini, specifically satu aja kita nyalain yaitu EMA 100. Dan teman-teman lihat ya, pada weekly time frame exponential moving average 100 ternyata itu jadi groundnya kita guys. Udah dalam sekitaran lebih kurangnya ya 2 bulan terakhir lah. Ya 2 bulan terakhir kita tuh benar-benar ketahan di situ. Nah yang menarik lagi adalah saya pakai MACD indicator. Soon kita akan ngelihat ada yang namanya crossing pada MACD indicator di time frame weekly. Ya, kalau teman-teman ingat, saya ada bahas ini on the daily time frame. Sebetulnya bukan weekly lagi ya, tapi MACD ini adalah first time in history guys. Kita mengalami indeks negatif sampai dengan 5.800-an tuh lebih kurangnya. Dan ini lebih rendah dari kejadian di tahun 2021, tepatnya pada saat China ban crypto atau China ban Bitcoin gitu ya. Dia turun, waktu itu indeksnya negatif goceng. Ini udah 5.800, lebih rendah lagi gitu. So technically apa? Technically yang terjadi saat ini itu dianggap lebih parah daripada di tahun 2021 gitu. Itu kalau dasarnya adalah si MACD tadi. Nah, menariknya kalau di time frame weekly dia berfungsi sebagai support,
on the daily time frame, now we are seeing a resistance dari si exponential moving average 100. Jadi gimana tuh Vin ya, pandangan lu gitu. Kalau saya ngelihatnya, ya ini kita mencoba menginterpretasikan apa yang terjadi pada time frame daily tadi ya. Dan obviously akan tergantung dari hari ini gitu. Daily close-nya kira-kira kayak gimana. Kalau misalkan dia nggak mampu sustain di atas support resistance ini, oke, ini dia nggak bisa nih bertahan di atas support resistance itu, bukan artinya dia langsung officially fake out gitu ya teman-teman. Tapi saya memang melihat ini kan single run nih, dari bawah ke atas, tap langsung meletus gitu ya. So saya expect apa? Kalau memang dia harus ada koreksi atau retracement, sewajarnya dia bisa saja pullback dulu untuk retest ke minor support resistance yang terbentuk dari konsolidasinya selama beberapa hari terakhir, tepatnya di sini. Ya, 5 hari terakhir, di situ adalah resistance-nya. So, kalau dia pullback, bisa aja dia retest ke zona tersebut. Kalau dia turun, udah di bawah 94.300, teman-teman boleh pakai Fibonacci-nya gitu. Ada tarik dari bawah ke atas, keluarin levelnya dari 062, 70, sampai 79%. Maka zona ini akan menjadi zona yang sekiranya cukup menarik ya, untuk teman-teman bisa lirik lah sebagai kesempatan untuk Anda mencari peluang gitu ya. Kalau saya sih lihatnya kayak gitu teman-teman. Tapi baik lagi, tergantung nanti malam kayak gimana, tergantung New York Open kayak gimana, itu yang akan menjadi leading indicator-nya gitu ya. Tergantung dari sana gitu. Nah, kalau teman-teman pakai MACD-an atau mungkin pakai RSI, I think make sense ya kalau kita ngelihat ada potensi koreksi itu, karena kita di sini sudah overbought ya. Di MACD-nya juga sendiri kalau kayak time frame 2 jam tuh udah mulai ya overbought juga gitu. It's too high ya, too overextended dan terlalu overstretch ya. Kalau misalnya pada stochastic, teman-teman pakai stochastic oscillators, ini harusnya udah masuk ke fase koreksinya gitu. Jadi kalau ada retracement, ya saya sih nggak panik gitu ya. Saya sih biasa aja gitu. Justru itu malah bagus untuk ngelit kita ke potential higher high-nya gitu kan. Karena saya meyakini kalau memang dia harus retest di sini, yang penting apa? Turunnya korektif aja, jangan kenceng gitu ya. Kalau dia turun korektif, slow motion, it's fine gitu ya. Malah akan bagus ya, selama dia turunnya kayak gini nih, korektif gitu. Ya, itu lebih kurangnya teman-teman. Ya, so that's the conclusion for Bitcoin update. Saya personally percayanya adalah dia turun untuk manjak gitu ya. Kalaupun dia turun, kalau misalnya dia langsung naik lagi, bagus, nggak ada masalah. Selama positioning sebelumnya, kalau teman-teman manfaatin di sini udah dimanfaatin, ya udah sekarang udah tinggal watch ya, udah tinggal nonton doang gitu. Oke, kalau dari point of view-nya USDT dominance juga sama, masih turun. Saya tadi ada expect untuk dia bisa nanjak dulu ya. Nanjaknya itu mungkin sekedar untuk dia nyari swing high-nya yang baru. So dia kayak gini ekspektasinya. Kalau kayak gini ya tadi Bitcoin-nya mirip gitu ya. Berlebih kurang mirip-mirip lah. Dan sementara untuk altcoins-nya, dengan dia menciptakan nanti higher high, harusnya altcoins akan punya pergerakan lebih bebas dibandingkan dengan situasi di Bitcoin. So, for me personally, I think ya much prefer untuk melihat atau mencari buy on low atau buy on weakness situation ya, kira-kira begitu. Okay? So guys, that's gonna be the update. Thank you very much guys for watching. God bless to everybody. Semoga informasi bermanfaat dan sampai jumpa kembali di update berikutnya. Dan ditunggu ya teman-teman untuk study time episode pertama. God bless everybody. Once again, have a nice day guys. Cheers. Goodbye now.